sekarang semakin banyak AI eh, digunakan dalam bidang customer service, gitu ya. Yang paling mudah kita lihat itu ya, itu biasanya kalau kita buka website itu ya, kemudian di pojokan itu ada chatbot, apa ya, chat box yang yang menjawab itu AI gitu ya. Butuh apa itu tanya, kemudian di pojok kanan bawah biasanya itu kemudian muncul gitu ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana teknologi yang digunakan untuk customer service sebelum adanya AI gitu ya. Yang pertama IVR gitu ya. Eh, IVR itu eh, ya kependekan dari Interactive Voice Response. Itu kalau kita kontak ke suatu customer service, nomor customer service by phone gitu ya. Kemudian kita diberi pilihan-pilihan. Tekan satu untuk masalah pembukaan rekening. Tekan dua untuk pembukaan yang lain gitu ya. Tekan tiga. Kemudian kita tekan salah satu nomor. Kemudian kita dikasih pilihan-pilihan lagi. Itulah interactive voice response. Tanggapannya kita ngomong, tapi maaf bukan ngomong ya. Eh, kita menghubungi, kemudian mereka menjawab dengan suara. Kita menyampaikan pilihan kita dengan menekan angka. Ya, biasanya di angka yang ada di mana eh, aplikasi atau smartphone kita, gitu ya. Itulah yang disebut dengan interactive voice response. Ya. Eh, Kemudian ada email, ya kita komplain, kita kasih, oke silakan jika ada komplain ke sini. Gitu ya. Nah, itu untuk interaksinya. Tetapi di belakang layar, sebelum ada AI, dan mungkin juga sekarang sesungguhnya juga sudah masih ada gitu ya, ini adalah siluet data. Data itu masih terfragmentasi di divisi-divisi atau departemen-departemen yang berbeda, gitu ya. Sehingga seringkali customer yang dilempar-lempar. Oke, hubungi bagian ini. Oh ternyata itu masalahnya ada di sana Pak. Silakan menghubungi ke sana. Itu jadi kita yang dilempar gitu ya sebagai customer. Dan ya karena teknologi yang terbatas, maka biasanya not customizable. Kita one size fits all. Ya semua untuk semua apapun ya pakai itu gitu ya. Nah, dengan adanya AI maka ini sudah mulai berubah gitu ya. Misalkan interactive voice response itu sesungguhnya sekarang misalkan ya, mungkin masih pakai IVR, responsnya dengan suara, tetapi sesungguhnya sekarang juga sudah ada teknologi speech to text gitu ya. Speech to text. Jadi dari suara orang ngomong gitu ya menjadi teks. Ya, karena kan biasanya di belakang layar AI itu tetap bekerja dengan teks gitu ya. Nah, jadi apa yang kita ungkapkan kemudian eh, di eh, ditangkap oleh aplikasi, aplikasi mengubah dengan kemampuan speech to text tadi, mengubah menjadi teks, teks digunakan untuk mencari ke basis data, ke knowledge base-nya AI, kemudian dengan menggunakan teknologi kebalikannya, text to speech, dari teks menjadi suara, akhirnya disampaikan ke suara. Sehingga seolah-olah memang ngomong gitu ya. Bukan kalau tadi kan IVR kita hanya mendengar suara, tapi kita memilih menu gitu ya. Nah, itu sekarang dengan AI itu sangat mungkin gitu ya. Jadi ibaratnya kita ngomong. Jadi kalau teman saya itu nyetir gitu ya, nyetir handphonenya, smartphone-nya di eh, buka AI gitu ya, entah itu cloud atau ChatGPT atau yang lain gitu ya. Kan ada mode suaranya gitu ya, kita bisa kasihkan perintah prompt dalam bentuk suara, ya dia di di mobil itu ya sambil ngobrolnya sama siapa, sama AI gitu ya. Jadi itu karena misalkan Anda punya aplikasi, kalau nggak salah ChatGPT gitu ya pun juga ada gitu ya. Kita bisa di di smartphone kita bisa memberikan perintah dalam dalam bentuk ini suara gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan di
di mana di customer service juga. Untuk email ya selama ini sudah bentuk teks ya jelas gitu ya email. Eh, Kesulitannya adalah membalasnya gitu ya, membalasnya. Tantangannya ketika email yang masuk banyak maka ya harus dibalas satu persatu. Nah, untuk membalas ini maka kita bisa menggunakan dibantu oleh AI untuk mencari eh, ke knowledge base-nya gitu ya, pengetahuannya kira-kira jawabnya mestinya seperti apa. Oleh karena itu AI harus kita supply dengan eh, produk knowledge yang tepat gitu ya. Kita punya produknya apa saja, kita punya eh, mungkin perlu sampai ke database customer dan riwayat pembeliannya. Kemudian mungkin perlu disampaikan dengan branding guidelines-nya. Kalau menjawab juga harus sesuai dengan brand yang akan dibangun gitu kan. Kemudian mungkin juga dengan sudah ada catatan atau halaman FAQ, frequently asked question gitu ya. Nah, itu ketika semua dimasukkan ke dalam knowledge base-nya si AI, maka email itu tadi bisa cukup ya dia memang mengirim email si customer, kemudian yang membaca adalah AI, kemudian AI akan mencari ke knowledge base-nya, menjawabnya gitu ya, dan juga langsung mengirimkan kembali. Jadi eh, teknologi bisa dipakai dengan diberdayakan lebih menggunakan AI. Ini hanya bisa dilakukan kalau data sudah tidak lagi terfragmentasi. Dari literatur yang kita gunakan, ternyata ada harapan customer. Dari survei oleh McKinsey and Company tahun 2016, sudah cukup lama, 10 tahun lalu gitu ya. Tapi ini ada di buku referensi yang kita gunakan. Dia menyebutkan bahwa 75% dari online customer berharap dapat bantuan dalam waktu 5 menit. 5 menit ini kadang-kadang kalau kita pakai nelpon biasa itu masih kita diberi nada tunggu gitu ya. Maaf ini sedang sibuk, kemudian kita dikasih nada tunggu apa lagu gitu ya. Lagu 1-2 menit gitu ya. Lagu selesai ternyata kita belum dapat dihubungkan dengan staff customer service kita. Kemudian ditanya lagi, masih sibuk, apakah masih mau menunggu lagi? Jika kita masih mau ya kita dikasih lagu lagi gitu ya. Sampai apal kita, mungkin sampai bisa menyanyikannya sendiri gitu ya. Nah, itu tidak terasa waktu 5 menit hanya untuk mendengar itu akhirnya udah frustasi, udah ditinggal gitu ya. Nah, itu tahun 2016. Dalam waktu 5 menit sudah harus ada respons gitu ya. Tahun 2023 eh, dokumen 360 melakukan survei dan menyatakan bahwa 75% customer berharap brand menawarkan customer service 24/7 ya, 24 jam selama 7 hari. Padahal customer service itu sesungguhnya mahal. Mahalnya kenapa? Mahalnya kalau sampai menawarkan 24 kali 7 ini gitu ya, 24/7. Kenapa? Karena kalau sudah di luar jam-jam sibuk, itu kita hanya butuh orang untuk standby. Udah tengah malam nggak ada yang telepon juga, gitu kan. Tapi tetap harus kita bayari, kan mahal itu. Gitu ya. Eh, ini mungkin cocok kalau ketika yang 24/7 ini cocok ketika produk kita sudah terkenal worldwide gitu ya di seluruh dunia gitu ya dan customer kita itu ada di semua belahan time zone gitu ya belahan time zone itu ya jadi ada yang di sini tengah malam tapi di sisi belahan bumi yang lain itu masih jam kerja merasa bahwa ya ya harus dilayani dong mereka gitu ya nah ini yang membuat ekspektasinya meningkat ya. Kemudian ada survei dari maaf, report dari Zendesk Customer Experience Trend gitu ya, yang menemukan bahwa 74% customer merasa loyal kepada brand atau company itu karena dua hal. Yang pertama karena harganya. Harga ini tidak berarti yang selalu murah ya.
Harga itu artinya tepat antara value yang dirasakan dengan harga yang dibayarkan, gitu ya. Kalau customer kita itu segmennya apa sosial kemampuan finansialnya atas, di level atas, dikasih yang harga yang murah malah nggak mau, murahan gitu kan. Tapi mereka butuh sesuatu yang nilainya itu sepadan dengan harga yang dibayarkan, gitu ya. Kadang kalau kita sudah ngomong nilai itu kita tidak lagi ngomong bahwa produk atau layanan itu dijual berdasarkan harga produksinya, bukan, tapi harga manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menentukan loyalitas itu adalah service. Maka menjadi penting untuk menjaga service kepada uh, customer. Dengan menggunakan AI kita bisa melakukan personalisasi. Kita dihubungi customer yang sudah sering belanja di kita, ya jangan diperlakukan seolah-olah kita nggak tahu siapa dia, gitu kan. Kita minta info singkat tentang dirinya, terus kita cari di database kita riwayat pembeliannya seperti apa, tingkat kepuasannya seperti apa, eh, kita juga bisa melihat segmen dia itu, oh ternyata dia menengah atas gitu ya. Maka cara menyampaikan responsnya juga disesuaikan. Oh iya Bapak dulu pernah beli ini, ada keluhan apa dengan produk tersebut gitu ya. Jadi tidak tidak selalu mulai dari nol percakapannya. Ya. Kemudian mampu mengekskalasi beberapa kasus atau kasus-kasus tertentu ke manusia. Gitu ya. Oops, mohon maaf ini baterai saya sudah hampir habis, saya ambil charger dulu. Oke, maaf tadi harus ambil charger dulu gitu ya. Kemampuan untuk mengeskalasi kasus-kasus ke manusia. Ya, tidak semua kasus mungkin bisa diselesaikan oleh AI, maka AI mungkin kemudian perlu mengeskalasi, memberikan kepada manusia untuk menyelesaikan. Nah, tapi setidaknya di kontak awal itu orang bisa langsung ter, eh, merasa terbantu, mendapat respons yang gitu ya, sehingga dia masih bersedia menunggu untuk penyelesaian kasusnya. Ya. Kemudian ya menghemat waktu jelas. Ya. Ini ada beberapa platform gitu ya yang bisa digunakan untuk oh maaf ini kayaknya bukan sorry ini judulnya salah ini harusnya platform untuk customer service maaf ini ya. Oke. Ini ada misalkan ya sekarang yang paling sering bentuknya ya chatbot gitu ya. Ini misalkan saya buka salah satu, biasanya kemudian di sebelah kanan ada chatbotnya gitu ya. Nah ini contohnya gitu ya. Oke. Give me a second to pull up your account information. Thanks for reaching out. I'm Alex, the virtual assistant, and I found a rewards card account linked to. How can I help you today? It's telling me to activate my card. Got it. Let me check card activation options. Okay. Quick question. So I give you the right activation steps. Does the physical card have your first and last name on it? Does it have the company name on it? Or do you not have the card with you?
I do have the card, and I do not see my name on it. Thanks. You still have the paper flyer that came with the card with the QR code you can scan? Yes, Perfect. Do you have access to the branch app right now? repeat. Do you have access to the branch app right now? Yes. Oke, itu tadi adalah contoh bagaimana aplikasi gitu ya, AI untuk customer service. Dan kita lihat bahwa saya nggak tahu tadi suaranya masuk di tempat Anda atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya ada suaranya gitu ya. Jadi yang ngomong saja gitu ya, ngomong si kemudian siapa ya diterjemahkan atau sebagai tulisan ditranslasi menjadi tulisan, kemudian dibalas juga dengan oleh si AI agent gitu ya, termasuk juga ada tulisannya. Jadi eh, itu yang bisa dilakukan dengan customer service sekarang gitu ya. Oke, sebentar. Berikutnya mungkin yang lain ya, saya coba yang lain gitu ya. Kalau tadi itu untuk chatbot itu ya, misalkan di sini ada CRM, Customer Relationship Management. Saya juga nggak hafal ini seperti apa. Eh, oke. Customer AI. Customer experience has changed. It's become personal, real time, and impossible to fake. But most CX tools never caught up. More tabs, more friction, less progress. Today, every message shapes the experience. Every reply moves the relationship forward or backward. Yet today's bolted on AI is adding to your CX debt, slowing your teams, fragmenting your data, and frustrating your customers. You need powerful AI built for modern customer experience. You need Customer AI, your intelligent CX. It helps teams resolve customer issues faster, personalize deeply, and scale without losing the human touch. Customer AI is powered by a sophisticated reasoning engine. At its core, it understands, adapts, and decides based on context and rules-based logic, turning complex conversations into the right next step. That means providing an immediate answer, taking action for the customer, or finding the right human to help right now. As conversations evolve, customer AI adapts. No scripts, no dead ends, just progress. For customers, it feels effortless. No repeating themselves, no starting over. Every interaction is personal and impactful. For service reps, customer AI works beside them, not around them, surfacing context, suggesting next steps, helping them focus on what humans do best. For CX leaders, it brings clarity, actionable insight into what's working, what's not, and where to improve, without guessing. Getting started is fast. Describe what you want, and customer helps you build it. No code required. This is AI that strengthens relationships, builds loyalty, and fuels growth. Customer AI. AI for customer experience. Oke, jadi customer service termasuk juga CRM, Customer Relationship Management, itu pun juga sekarang sudah banyak dibantu oleh AI. Nah, nanti bisa dieksplor sendiri ini apa beberapa platform yang disebutkan di sini. Ada 3 use case yang ada di buku yang bisa kita pelajari. Yang pertama, reduce repetitive task. Saya kira ini sudah berulang-ulang kita pahami. Kemudian ada triage help tickets dan get insight about your customer service. Ya. Nah, reduce repetitive task ya serahkan saja pada AI, maka kita akan punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih strategis gitu ya. Kalau menjawab pertanyaan, itulah kenapa kok ada FAQ gitu ya. FAQ itu supaya Pak sebelum tanya baca dulu deh gitu ya, supaya kami nggak jawab sering hal yang sama berulang-ulang gitu ya. Nah, tapi orang ya malas juga baca gitu ya. Kemudian dengan adanya AI
chatbot AI tadi FAQ tinggal masukin aja ke dalam knowledge base-nya AI, kemudian di situ ya tinggal ketika AI menjawab ya berdasar FAQ salah satunya, gitu ya. Kemudian triage help tickets, ya. Ini untuk menentukan prioritas, ya. Triase itu pernah tahu triase itu seperti apa di luar untuk customer service? Pernah ada yang tahu? Eh, Kalau Anda pernah, ya semoga bukan Anda, mengantar orang ke IGD, ya. Maka di IGD itu ada 3 jalur biasanya. Saya nggak hafal warnanya, gitu ya. Tapi nggak salah ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam atau biru tua gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk menentukan prioritas. Di IGD, instalasi atau unit gawat darurat, itu penanganan tidak berdasarkan siapa datang duluan, tetapi siapa yang paling butuh ditangani duluan. Misalkan saya datang gitu ya, sakit perut gitu ya, karena mungkin salah makan ke IGD gitu ya. Saya udah datang duluan, tapi kemudian setelah saya datang orang yang kecelakaan dan nyawanya kritis. Maka yang ditolong ya tentu bukan saya, tetapi orang yang tadi kecelakaan tadi. Karena apa? Ya itu nunggu saya memeriksa, mungkin dia sudah bisa meninggal, gitu kan. Nah, ini disebut dengan triase. Kamu masuk jalur yang mana? Mungkin kuning itu yang prioritas terendah, merah itu mungkin kedua, hitam atau biru tua itu yang tertinggi. Misalkan seperti itu. Saya tidak begitu hafal warnanya, gitu ya. Nah, jadi begitu saya masuk yang kuning, nanti kalau ada mereka apa ada yang melakukan warna yang berbeda itu untuk tindakannya. Nah, di customer service kita sering menghubungi untuk komplain misalkan atau kita kirim email untuk komplain, gitu ya. Nah, kalau yang masuk banyak sementara eh, sumber daya kita terbatas ya kita harus menanganinya satu persatu. Tapi tentu seperti halnya di IGD tadi ya jangan eh, first come first serve gitu ya, yang datang duluan kemudian dijawab duluan gitu ya. Tapi dengan AI kita bisa menentukan mana yang mestinya didahulukan, gitu ya. Mestinya didahulukan. Dengan cara apa? Ya dengan cara melihat misalkan eh, mungkin dia termasuk kelompok pelanggan yang apa, riwayat pembeliannya seperti apa, gitu ya. Yang dibeli biasanya di kisaran nilai berapa, gitu ya, seperti itu. Itu banyak hal yang kemudian bisa menjadi eh, pertimbangan dia masuk ke prioritas yang mana, gitu ya. Contoh nasabah di bank yang platinum tentu berbeda dengan yang biasa saja, gitu ya. Ada komplain dari nasabah platinum tentu harus mendapat prioritas daripada yang nasabah biasa. Seperti itu. Nah, ini harapannya nanti customer juga lebih puas gitu ya. Oh, saya sudah masuk jadi nasabah platinum kok pelayanannya dikalahkan sama yang biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan AI untuk membantu penjadwalan, gitu ya. Jangan sampai yang prioritas rendah nggak pernah kemudian ditangani. Ya, bagaimanapun juga ketika terlalu lama menunggu juga tidak bagus, gitu ya. Maka AI bisa membantu kita menjadwalkan kapan kemudian merespons yang eh, prioritas rendah tadi. Berikutnya, getting insight about your customer service. Saya kira tadi, oh ya, ini beda. Kalau ini adalah bukan, ini digunakan untuk membantu kita menilai dan kemudian meningkatkan petugas customer service kita, gitu ya.
eh, oh ternyata si A ini banyak orang yang puas, si B kok banyak orang yang tidak puas. Nah ini AI bisa membantu kita dengan apa? Dengan log interaksi dengan customer. Kalau A menjawabnya seperti ini gitu ya, si B kok caranya beda. Nah ini kan kita tahu, oh ini si B ini caranya kok kayaknya belum pas gitu ya. Perlu di-upgrade kemampuannya. Gitu ya. Oke. Manfaat penggunaan AI lebih memahami customer, kemudian memahami segmen yang berbeda, mengetahui isu-isu yang kok masalah ini selalu berulang ya, gitu ya. Customer kok selalu komplain di sini. Jangan-jangan berarti ada masalah yang lebih mendasar yang harus diselesaikan. AI bisa membantu itu, mencari pengelompokan masalah dan kemudian membantu kita untuk mencari akar masalahnya. Kemudian juga mengukur kinerja agen kita, agen customer service, dan juga memahami customer journey, gitu ya. Tahap-tahap customer itu kalau di penjualan seperti kemarin itu sudah dari mulai awareness, kemudian interest, deliberation sampai akhirnya action itu bisa kita pahami gitu ya. Kalau mereka ternyata selalu bertanya ke kita gitu ya, ke customer service kita. Setelah beli kemudian oh ternyata ada pertanyaan, ada komplain dan seterusnya, itu juga kita bisa cari polanya seperti apa. Oke. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri gitu ya. Ada contoh kasus di buku. Ada komentar dulu sampai di sini. Berikutnya terkait dengan privacy, customer service, dan AI. Eh, tadi, AI harus bisa, agar memberikan customer service yang bagus, AI juga harus terhubung ke database pelanggan, database penjualan, gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kemudian ketika AI menggunakan database tersebut, maka informasi private kemudian bisa bocor, gitu ya. Ini yang harus diperhatikan, gitu ya. Tetap dijaga masalah privasinya, gitu ya. Oke. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum ada pertanyaan lagi, komentar mungkin. Oke. Eh, Jika tidak ada, maka saya ada tugas yang harus dikerjakan. Sesungguhnya ini sudah saya sampaikan agak di awal, gitu ya. Eh, Terkait dengan tugas, eh, karena secara materi dari buku sudah selesai, maka kita masuk ke tugasnya, gitu ya. Oke. Tugas dan laporan presentasi, gitu ya. Jadi di awal saya sudah sampaikan bahwa nanti akan ada tugas mahasiswa membangun strategi bisnis, gitu ya. Nah, karena di eh, materi yang saya sampaikan itu lebih ke pemasaran, media sosial, gitu ya, maka tugasnya akan lebih di situ, gitu ya. Nanti kalau untuk masalah apa, bagaimana AI untuk meningkatkan efisiensi internal organisasi atau bisnis, itu nanti setelah
UTS gitu ya. Nah, di sini tugas laporan dan presentasi melatih mahasiswa untuk menerapkan AI dalam menyusun strategi bisnis nyata, khususnya aspek branding dan pemasaran digital gitu ya. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan perangkat generatif AI, terserah Anda mau pakai apa dan tidak hanya satu. Misal mau pakai ChatGPT, kemudian untuk gambar Anda mau pakai Midjourney atau Nano Banana, silahkan gitu ya. Jadi tidak harus hanya satu. Yang penting Anda bisa menggunakan gitu ya. Tugas boleh dikerjakan individual atau kelompok maksimal 3 orang. Terserah mau bikin kelompok atau mau kerjakan sendiri. Nah, instruksinya yang pertama deskripsikan kasus nyata, gitu ya. Bisa berupa usaha kecil dan menengah, gitu ya, UKM, gitu ya. Bukan yang mikro ya. Nanti jangan sampai orang jualan angkringan itu terlalu kecil, gitu ya. Tapi cari yang kecil, gitu ya. Ada usahanya lah, gitu ya. Ada startup juga boleh, brand lokal atau organisasi sosial. Pertama, jelaskan secara ringkas profil bisnisnya seperti apa, tantangannya seperti apa, dari sisi branding, pemasaran, dan visibilitas digital. Kemudian tujuan bisnis yang ingin dicapai, serta sumber informasinya. Kemudian gunakan AI untuk membuat strategi rebranding atau penguatan branding. Gitu ya. Kalau brandingnya sudah dianggap bagus, maka penguatannya seperti apa? Kalau belum bagus, ya rebrandingnya mau seperti apa? Ya. Gunakan AI untuk menyusun positioning statement, slogan, voice brand, identitas visual, analisis dan persepsi merek di media sosial. Gitu ya. Kemudian eh, nanti di laporan Anda mesti menjelaskan alat AI-nya apa, prompt utamanya seperti apa, dan hasil serta interpretasi Anda. Jadi prompt utama itu prompt awal itu harus jelas gitu ya. Oke. Maka kemarin di pertemuan pertama atau kedua saya sampaikan kita ada tips bagaimana melakukan prompting di AI. Kemudian strategi pemasaran bagaimana gitu ya. Nah, ini segmentasi pasarnya seperti apa, analisis perilaku pelanggan, rekomendasi konten atau kampanye pemasaran yang lebih personal. Kemudian strategi pembuatan konten media sosial. Gitu ya. Temanya apa? Apakah untuk brand awareness, untuk meningkatkan engagement, edukasi atau promosi, gitu ya. Jenis kontennya seperti apa dan caption secara individual yang dihasilkan. Buatlah 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Ya. Kalau Anda sendirian ya cukup 1 saja, tapi kalau berkelompok ya sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Kemudian buat laporan 6 sampai 10 halaman saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau yang kemarin saya share contoh sebelumnya dari pekerjaan semester lalu kayaknya cukup banyak itu ya. Nah, supaya lebih ringkas saja gitu ya. Nah, tetapi kemudian nanti ada lampiran yang ini terserah sebebas apa panjangnya gitu ya. Jadi ada judulnya, kemudian ada deskripsi kasus bisnisnya, strategi branding atau penguatan branding, strategi pemasaran, dan strategi konten media sosial. Kemudian lakukan refleksi singkat, kira-kira manfaat dan batasan AI dalam kasus ini seperti apa. Ya. Untuk rekaman interaksi, nanti prompt dan hasilnya Anda copy paste, taruh dalam dokumen, ikut dilampirkan. Kemudian presentasi 10 atau 15 menit. Ini presentasi eh, perannya ada, kita bermain peran gitu ya. Jadi yang Anda presentasikan bukan laporan, tapi seolah-olah Anda sebagai konsultan branding dan pemasaran mempresentasikan hasil Anda kepada klien Anda. Itu ya. Jadi presentasi dari tan branding.
Pemasaran ada. Jadi nggak perlu, oh ini kemarin saya gunakan toolsnya ini, toolsnya itu, promnya ini, promnya itu, nggak perlu gitu kan. Ketika Anda sebagai konsultan branding atau pemasaran, ya yang penting hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, untuk prom dan seterusnya itu Anda masukkan di dalam eh, format apa laporan gitu ya. Oke. Nah, itu untuk dikerjakan gitu ya. Nanti kemudian untuk dipresentasikan. Ada pertanyaan atau komentar? Semoga cukup jelas ya. Oke, Oke, nanti saya share ini juga di mana di Classroom, gitu ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk hari ini, gitu ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semua.